Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Kali ini kita akan masuk ke penjelasan modul 2 tentang pembebanan pada mata kuliah mekanika rekayasa ya untuk program studi D3 Teknik Pertambangan. Di sini ada apa namanya? Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang ilustrasi konstruksi untuk keperluan bidang pertambangan. Nah, untuk pembebanan, maka ini adalah pembebanan yang nanti akan diaplikasikan pada konstruksi bangunan tersebut yang tadi ya. Nah, ini adalah tujuan instruksionalnya adalah menginformasikan klasifikasi jenis pembebanan yang dikenal dalam dunia konstruksi termasuk konstruksi bangunan yang untuk fungsi pertambangan. Kemudian kedua menjelaskan karakteristik pembebanan untuk keperluan pekerjaan infrastruktur. Di sini mungkin untuk mudahnya Bapak akan mencoba mengilustrasikan dalam suatu diagram ya, diagram untuk lebih mudahnya. Pembebanan ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah berdasarkan fungsinya dan yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Menurut fungsi, beban itu dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah beban mati, kemudian beban hidup, dan yang ketiga beban tambahan. Nah, beban mati di sini adalah merupakan berat sendiri atau konstruksi itu sendiri, bagian dari berat konstruksi. Kemudian beban hidup adalah beban yang bisa dipindah-pindahkan dan bukan bagian dari konstruksi. Jadi misalnya manusia, meja, lemari di dalam suatu bangunan gedung. Kemudian yang lain yang ketiga adalah beban tambahan. Beban tambahan ini meliputi beban-beban di luar beban mati dan beban hidup. Yang paling populer itu adalah beban angin, di mana beban angin ini bisa terdiri dari angin isap dan angin tekan. Angin tekan maksudnya angin tekanan tertentu, baik itu daerah pantai atau daratan, dan isap inilah sebaliknya, di sisi sebelahnya, yaitu bagaimana atap itu misalnya bisa ada potensi berterbangan karena ada tekanan isap angin sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya adalah beban panas atau beban muai. Ini juga penting dalam perhitungan konstruksi bangunan. Dan kemudian juga beban getar atau sering disebut juga beban gempa. Ini juga bisa dipakai untuk perhitungan beban untuk rumah-rumah genset atau juga bangunan getar lainnya, misalnya konstruksi jalan kereta api. Dan yang terakhir adalah beban kejut. Beban kejut ini juga beban khusus biasanya untuk jembatan. Konstruksi jembatan itu terjadi pengereman mendadak dari mobil atau alat transportasi, maka itu sering disebut sebagai beban kejut. Ini semua adalah komponen beban menurut fungsinya. Jadi sekali lagi, beban mati, beban hidup, dan beban tambahan. Kemudian di sisi lain ada juga yang disebut sebagai pembebanan menurut pengkategorisasi dalam bentuk. Yang pertama disebut sebagai beban terpusat. Jadi beban terpusat, kemudian beban terbagi rata, dan yang ketiga adalah beban bentuk lain. Untuk beban terpusat ini maksudnya bebannya ke satu titik begitu ya, terpusat atau concentrate load. Nah itu bisa ditinjau dari aspek 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau untuk aspek 2 dimensi, maka dia bisa disebut sebagai beban titik. Nah, di sini sedangkan dalam aspek 3 dimensi itu bisa disebut beban garis. Kemudian untuk beban terbagi rata dapat dikategorikan sebagai berikut. Jadi ada yang disebut sebagai beban garis dan juga beban merata. Jadi kalau untuk 2 dimensi sering disebut beban garis seperti beban dinding misalnya. Dan beban merata misalnya beban air hujan atau pembebanan lantai seperti cor beton dan seterusnya. Kemudian beban bentuk lain. Beban bentuk lain ini adalah pembebanan dalam bentuk yang bukan terpusat dan bukan terbagi rata. Sebagai contoh, beban segitiga. Beban segitiga ini misalnya pada
pembebanan suatu dinding tekanan tanah misalnya begitu ya, maka dia beban segitiga. Kemudian beban trapesium biasanya idealisasi dari pembebanan jenis alat misalnya dump truck yang melewati suatu jembatan, maka bentuknya seperti trapesium. Dan juga beban lengkung atau fungsi ini biasanya ini adalah bentuk beban yang bisa dijadikan fungsi. Jadi beban bentuk tidak teratur itu ada fungsinya, ada garisnya, mungkin bisa lengkung, bukan bukan segitiga dan trapesium. Jadi dia bisa dibentuk. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk pembebanan lain. Ini sebagai ilustrasi, ini adalah contoh gambar pembebanan terpusat ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat beban terpusat, kalau kita pandang dari dua dimensi begini, jadi dua dimensi. Jadi kalau kita lihat satu sisi, maka bentuknya seperti ini. Jadi dua perletakan seperti ini dalam konstruksi. Kemudian ada beban P. Sebaliknya sebelah sini juga begitu. Proyeksinya seperti ini, dua perletakan dan ada satu beban P. Nah, untuk beban yang seperti ini, beban seperti ini bentuknya beban garis begini atau beban dinding, maka dari satu perspektif ini disebut sebagai beban terpusat seperti ini. Jadi P dalam dua perletakan seperti ini. Sementara dari perspektif yang lain itu proyeksinya seperti ini, seolah-olah ini adalah beban merata. Jadi ini yang dimaksud beban merata kalau dari dua dimensi. Jadi padahal dia beban garis, tapi di sini diposisi sebagai beban merata, yaitu yang ini ya. Kemudian untuk beban dengan beban merata yang tiga dimensi seperti ini, maka dia dari sudut manapun terlihat seperti beban merata ya. Jadi sini beban merata, sebelah sini juga beban merata, cuman mungkin sebagian. Nah, ini ada dua perspektif bagaimana menggambarkan konstelasi pembebanan dalam ilustrasi tiga dimensi. Demikian penjelasan untuk pembebanan ya, untuk materi pembebanan pada mata kuliah mekanika rekayasa untuk teknik pertambangan. Semoga penjelasan tadi, ilustrasi tersebut dapat dimengerti dan kita akan bertemu pada modul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.